Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Ardia Rasya dengan nomor NPM 210820102248. Saya dari kelas Paralel F akan membahas tentang IT governance, tata kelola TI. Yang pertama, tata kelola TI sendiri di sini ada beberapa aspek. Yang pertama, pengertiannya itu menentukan hak keputusan dan kerangka stabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam menggunakan TI. Itu menurut Well and Witham tahun 2002. Fokus IT governance sendiri yang pertama merumuskan manajemen antara TI dengan bisnis. Yang kedua mengimplementasikan strategi TI hingga manfaat dari implementasi TI benar-benar dapat dirasakan. Lalu untuk dasar dari IT governance sendiri itu ada tiga. Yang pertama governance, yang kedua ada government, yang ketiga ada manajemen. Untuk prinsipnya sendiri eh, dioperasionalkan dan dikembangkan untuk mendukung bisnis. Manajemen TI harus menjadi bagian dalam tata kelola perusahaan. Lalu ada aspek governance versus government yang meliputi good corporate governance serta good government governance. Untuk 5 fokus IT governance sendiri, yang pertama ialah strategic alignment. Itu berfokus untuk memastikan hubungan bisnis dan rencana TI serta mendefinisikan, memelihara, dan memvalidasi nilai TI. Yang kedua ada value delivery, yaitu menjalankan proporsi nilai seluruh siklus pengiriman, memastikan bahwa TI memberikan manfaat yang dijanjikan. Yang ketiga ada resource management. Resource management ini tentang investasi yang optimal dan pengelolaan yang tepat atas sumber daya TI yang kritis. Yang keempat ada risk management. Risk management ini membutuhkan kesadaran dari pejabat perusahaan senior, pemahaman yang jelas tentang risk appetite, dan yang terakhir ada performance measurement, yaitu menjalankan dan memonitor implementasi atas strategi penyelesaian proyek, penggunaan sumber daya, dan kinerja proses perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lanjut untuk pembahasan pertama ialah IT strategic alignment. Di sini strategic alignment sendiri itu ada beberapa aspek. Yang pertama kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertiannya yaitu proses yang menuntut manajemen untuk mengubah dan menyelaraskan visinya dengan tujuan kepemimpinan, budaya, organisasi, dan individu anggota staf dalam lingkup teknologi informasi. Sedangkan untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana dari setiap operasional dan fungsi pendukung selaras dengan rencana strategis perusahaan. Dan manfaatnya di sini ada tiga, yaitu yang pertama membantu manuver pasar, yang kedua hemat waktu, dan ketiga memberikan motivasi. Cara mencapai tujuannya agar mencapai kesuksesan itu memahami tujuan, yang kedua menentukan peran, serta yang terakhir mengukur keberhasilan. Hal-hal yang penting yang terdapat pada IT strategic management ini, yang pertama ialah mencapai kesatuan, yang kedua meningkatkan perencanaan, dan yang ketiga melakukan penyesuaian. Dari IT strategic management ini ada strategic management model yang pertama pengertiannya dikembangkan oleh Henderson dan Van Catraman pada tahun 1993. Dan yang kedua, maksud dari model strategic management ini memahami area dari manajemen strategi teknologi informasi, dan yang terakhir strategi bisnis, terakhir teknologi informasi infrastruktur. Lanjut untuk berikutnya ialah IT value delivery. Untuk yang pertama kita bahas ialah pengertiannya
ialah memberikan manfaat yang diharapkan mengoptimalkan penggunaan biaya sehingga pada akhirnya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Adapun faktor bentuk dari arsitektur TI sendiri ini ialah proses bisnis inti organisasi, informasi dan data yang diperlukan, kapabilitas teknis, aktivitas terstandar, serta teknologi terpilih. Lalu penyebab IT productivity paradox itu yang pertama measurement problems, yang kedua time lags, yang keempat rate, rate distribution, dan yang terakhir mismanagement. Untuk prioritas investasi TI sendiri, yang pertama penentuan jumlah anggaran, yang kedua penentuan metode dan teknik, dan yang terakhir penentuan distribusi portofolio TI. Untuk value definition sendiri, yang pertama nilai intrinsik dari barang atau jasa atau jumlah uang yang harus diserahkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut saat tertentu. Dan untuk outcome-nya sendiri, yang pertama delivering value to the business, mitigation of IT risk. Oke, selanjutnya kita akan bahas IT resource management. Untuk yang pertama kita akan bahas aplikasi. Aplikasi sendiri ini ada beberapa subbab. Yang pertama kebutuhan aplikasi bagi bisnis. Di sini menjelaskan tentang kebutuhan aplikasi untuk merespon kebutuhan dan peluang pasar. Yang kedua ada infrastruktur. Dari infrastruktur sendiri membahas tentang keputusan infrastruktur TI, isu penting terkait infrastruktur TI dalam sistem tata kelola TI, dan yang ketiga ialah informasi. Dalam informasi ini, dalam IT resource management ada sistem informasi strategik, yaitu sistem informasi yang mendukung atau mengimplementasikan strategi kompetisi yang memberi keuntungan kompetisi bagi perusahaan. Lalu ada di sini ciri-ciri sistem informasi strategis, dan ada juga efisiensi komparatif yang masih berkesinambungan tentang dengan pengertian dari informasi sendiri. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini ada di dalamnya meliputi human capital. Human capital sendiri terdapat intellectual capital serta ada social capital. Ada juga manajemen senior, ada juga peran manajemen senior dalam pengelolaan sumber daya, dan ada perubahan persyaratan manajemen senior. Oke, dan sumber daya manusia dan juga manajemen senior ini merupakan yang berkesinambungan. Dan yang terakhir ada JIO. Pada awalnya JIO terancam untuk menjadi eksekutif senior. Peran JIO tidak terbatas pada bidang fungsional saja, tetapi dirancang untuk menjadi manajer umum. Lalu kita lanjut, berikutnya ialah IT risk management. Dalam IT risk management sendiri terdapat manajemen risiko, pengambilan risiko berbasis pengetahuan, tujuan proses repositori risiko, evaluasi risiko berbasis pengetahuan, penemuan risiko berbasis pengetahuan, serta ada tujuan pemantauan risiko. Dan yang terakhir ada IT performance measurement. Yang pertama, apa sih IT performance measurement ini? Yaitu proses untuk menilai progres suatu kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Komponen topiknya sendiri ada 5. Yang pertama framework, yang kedua ada process description, yang ketiga ada control objektif, yang keempat ada maturity model, dan yang terakhir ada management guidelines. Prosesnya tersendiri di sini ada 4. Yang pertama menetapkan, 2 merumuskan, 3 mengukur tingkat kepercayaan, dan yang terakhir evaluasi. Untuk performance measurement sendiri ialah proses yang digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas proyek. Untuk proses of performance measurement yaitu
Yang pertama, menetapkan dasar untuk mendapatkan kerangka kerja. Kedua, menjelaskan masalah ketika membaca ukuran kinerja. Keempat, membahas bagaimana kerangka beban kinerja yang dikembangkan. Dan yang terakhir, informasi teknologi. Teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Mungkin itu cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya buat dan saya berikan ini semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dalam nilai UTS saya mendapat hasil yang baik. Sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Raffi Arkia. Say goodbye.